Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para pemakmur rumah Allah Masjid Al-Badar yang sama-sama kita cintai ini, mudah-mudahan kita dan keluarga kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang ini Allah tentukan untuk kita bersama memiliki iman. Allah masih tancapkan Islam, dan Allah selimuti kehidupan kita sampai siang ini dengan hidayah dan taufik, yang alhamdulillah dengan 4 kenikmatan yang paling unggul dan utama ini, semua apa yang diperintah oleh Allah akan terasa ringan lantaran ada iman, Islam, hidayah dan juga taufik. Karena adanya iman, Islam, hidayah dan taufik pula lah semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serasa tak sulit pula untuk kita menghindar dari perkara tersebut. Gampang, mudah, ringan. Tidak ada sesuatu yang berat bagi kita apabila sudah melihat banyaknya larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ketaatan apabila orang sudah diberikan oleh Allah iman, Islam, hidayah dan taufik. Kemudian kita minta kepada Allah, mudah-mudahan keadaan dan juga kondisi kita saat ini yang Allah masih tetapkan iman, Islam, hidayah dan taufik, mudah-mudahan ini nikmat tidak terhenti sampai siang ini saja. Kita mohon kepada Allah iman, Islam, hidayah dan taufik ini insyaallah lestari dan langgeng, terus berkesinambungan dan berkepanjangan sampai nanti maut menjemput kita. Insyaallah pada kondisi yang sama Allah matikan kita dalam keadaan iman, Islam, hidayah dan juga taufik, masih tetap bersemangat kita untuk menghamba dan menyembah kepada Allah yang tunggal. Insyaallah mati kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa menit ke muka insyaallah kita akan tambah pemahaman kita, kita perdalam wawasan kita tentang ajaran agama Islam, baik dari suntingan firman Allah ataupun sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Hadis Al-Jami'us Shaghir li Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, juga di dalam kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, ada satu suntingan sabda Rasul. Tercatat Rasul pernah memberikan sabda dan informasinya kepada para sahabat. Apa yang Nabi sampaikan di hadapan para sahabat? Nabi bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Rasul katakan ada 3 ancaman, yang 3 ancaman ini berlaku bagi mereka 3 golongan anak manusia. Apa 3 ancaman yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya? Yang pertama kata Rasul, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang tidak akan pernah ditatap, dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tatapan dan pandangan kasih sayangnya Allah. Kapan itu terjadi? Yaumal qiyamah, saat nanti cerita dunia dan manusia sudah ditutup, cerita kehidupan kita sudah selesai. Saat itulah yaumul qiyamah tegak sebagaimana janji Allah. Maka saat itu pula nestapa ini golongan yang pertama, rugi di atas rugi. Maaf Pak,
Kalau sudah ceritanya hari kiamat, lalu kemudian ada seseorang yang mendapatkan satu kondisi, maka bisa dipastikan kondisi tersebut adalah kondisi yang sifatnya abadi. Karena kalau sudah masanya masa akhirat, sifatnya adalah abadi, kekal. Kalau kita hidup di alam dunia saat ini, umpama kita ambil contoh kasus saja, kita berdagang, Pak. Kita berniaga, hari ini kita mendapatkan keuntungan yang 100% full keuntungan kita. Semua dagangan kita laris manis, kata orang, Tanjung Kimpul. Tapi masa mendatang tidak ada jaminan keuntungan itu terus menyertai kita. Boleh jadi hari ini kita untung, besok kita rugi, atau sebaliknya. Hari ini kita rugi tanpa sepeser keuntungan pun kita dapat, tapi insya Allah besok ada kasih Allah, ada sayang Allah untuk parukan kepada kita sebagai keuntungan untuk dagangan kita. Betul, Pak? Tapi kalau sudah negeri akhirat nggak bisa. Semua warna perilaku kerjaan yang kita tunaikan di alam dunia, itulah yang menjadi warna nanti di negeri akhirat kita, di hari kiamat kita. Maka keadaan kita saat hari kiamat itu ditentukan dengan segenap amaliyah dan aktivitas kita di alam dunia. La haula wa la quwata illa billah. Barangkali jamaah Al-Badar ada yang bilang, Ustadz, kalau kita nanti rugi, dapat nestapa, celaka kita keadaannya nanti di hari kiamat, bisa nggak kita remedial hidup lagi di dunia? Nggak ada itu cerita begitu. Remedial cuma ada di ulangan-ulangan anak SMP aja. Masih dikasih ulang kita. Hidup di dunia, kacau balau kita punya perilaku. Timbangan kita lebih dominan yang buruk-buruk, kemaksiatan dan dosa, khilaf, berbanding dengan nilai ibadah dan ketaatan kita. Maka lalu kemudian kita interupsi di hadapan Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke alam dunia, saya mau remedial, saya mau perbaiki. Nggak ada satupun proposal yang demikian diajukan kepada Allah dari hambanya lalu kemudian di-ACC oleh Allah. Nggak ada. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. La haula wa la quwata illa billah. Nggak dapat pandangan dari Allah kasih dan sayangnya, padahal ketika hari kiamat kita faham deskripsi dari Allah. Allah gambarkan hari kiamat itu huru hara yang begitu berkecamuk keadaannya. Dalam surah Al-Zalzalah aja, ketika Allah katakan apabila bumi ini diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya guncangan, dan isi perut bumi dimuntahkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya manusia. Wa qalal insanu ma laha. Kita bilang, ada apa? Satu sama lain saling tanya, celingak-celinguk, orang Betawi bilang, ada apa nih? Ini lebih hebat daripada Palugon Donggala tempo lalu. 2004 Aceh ya Pak? 2024 apa 2003 Aceh tsunami. Ini lebih hebat, ada apa ini? Bumi dikocok, alam semesta seluruhnya, planet bertubrukan satu dengan yang lainnya. Manusia katanya bagaikan anai-anai yang berterbangan. Dan gunung saat ini masih kokoh dengan cakarnya, nanti orang betul bilang akan nyoplok pada waktunya. Kapan? Hari kiamat. Bagaikan kapas yang diletakkan pada telapak tangan anak manusia, lalu kemudian dihempaskan dengan dorongan nafas dari rongga mulutnya. Gunung itu, Masya Allah. Dalam keadaan demikian, Allah nggak berikan peduli, Allah nggak perhatikan ini kelompok manusia. Kalau saya ingin kembangkan nih, kita di dunia bertetangga, kita makhluk sosial nih, insanun mujtama'iyun, makhluk sosial kita. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan pertolongannya, bantuannya, kepeduliannya. Kita bertetangga, Pak. Begitu saudara kita, tetangga kita lewat, kita tegur sapa, kita kirimkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau kemana Ji? Salam kita didengar, nggak didengar, bukan nggak didengar, didengar oleh saudara kita. Tegur sapa kita juga tahu dia, tapi ternyata salam kita pun nggak bersambut dengan jawaban salamnya. Mata pun melirik ke kita, tapi tegur sapa itu nggak berbalik kepada kita. Dia jalan aja, bahkan boleh jadi dia buang muka melengos, orang Betawi bilang. Kita kirim salam, dia nggak jawab salam, dicuekin bahasanya Pak,
Cuekin sama tetangga, dicuekin nggak enak, padahal hidup kita nggak tergantung oleh kehidupannya dia, betul. Sementara yang cuekin kita di alam akhirat, di hari kiamat adalah Allah, yang satu-satunya kita harapkan pertolongan itu datangnya dari Allah, naungan itu adanya dari Allah. Tapi Allah katakan, naco saja, siapa anda? La haula wala quwata illa billah. Berdoa kita mudah-mudahan nggak masuk pada golongan dan ancaman seperti ini, amin ya Rabbal. Yang kedua, wala yuzakihim, Allah nggak sucikan kelompok manusia ini. Maksudnya apa Ustaz? Disucikan, dicuci bersih, iya dicuci bersih, tapi bukan lagi dengan air. Dengan apa? Dengan rahmatnya Allah. Allah cuci kita dengan segenap kekotoran yang masih melekat dari tindakan syirik, ambil hak anak yatim, dosa kita secara hablum minallah, kesalahan kita secara hablum minan nas. Barangkali ada dosa kita yang belum sempat tertaubati saat kita sakratul maut, akhirnya ini dosa masih kita bawa pada catatan hari akhirat di yaumil qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah nggak sucikan dari dosanya, Allah nggak ampuni daripada kesalahannya. La haula wala quwata. Padahal injury time nih, hari kiamat boleh jadi ada golongan manusia-manusia yang Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayangnya. Lalu kemudian Allah kalau sudah kasih sayang Allah menyertai orang tersebut, maka orang tersebut nggak lagi dipandang oleh Allah sebagai pendosa. Artinya apa? Dimaafkan kesalahannya, ditipek oleh Allah itu catatan buruknya. La haula wala quwata illa billah. Ancaman yang kedua, disusul ancaman yang ketiga, walahum adzabun alim. Adalah mereka orang-orang yang nestapanya alang kepalang, dia dapatkan celaka, musibah di hari kiamat adalah karena Allah sudah persiapkan sanksi yang pedih, yang dahsyat, yang berat untuk orang tersebut. Setelah Rasul memberikan uraian ancaman yang 3, baru disusul oleh Nabi menyebutkan siapa saja golongan yang akan mendapatkan 3 ancaman tersebut. Yang pertama, mohon diingat, sebab kita ngajinya ngaji kuping ini, nggak ada yang pakai catatan begitu ya, mengandalkannya hanya memori aja kita. Kadang-kadang di akhir zaman kita, ya Allah, sulitnya paling sulit itu bukan menjaga uang Pak, menjaga ilmu. Menjaga ilmu. Sekelas Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i aja ketika melapor kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdhin fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Guru, kata Imam Syafi'i, Imam Waqi', saya mau ngadu dong, kenapa? Akhir-akhir ini saya belajar, saya menghafal, kok kayaknya sulit banget. Adapun ilmu yang sudah masuk kok gampang banget copotnya tuh ilmu. Baru didapat, kabur lagi tuh ilmu. Ada apa? Imam Waqi' jawab, ente kalau kemari lewat jalan mana? Lewat jalan pasar. Di pasar itu Masya Allah, berapa banyak pandangan-pandangan haram yang kau jatuhkan pada matamu. Sungguh ilmunya Allah itu adalah nur, dan nurnya Allah tidak akan sampai cahaya tersebut pada hati orang yang masih bermaksiat. Di akhir zaman kita ngaji zuhurnya, bubar jam 5, nanti kita keluar menuju rumah kita masing-masing. Berapa banyak paha di jalan kita lihat Pak. Ini bukan pendengar aja, saya berangkat dari Kampung Melayu ke sini aja Masya Allah, bukan kita melihat, tapi tampak di hadapan kita. Mau kita pejamkan, nubruk kita di depan berkendaraan soalnya, betul. Nah, ini akhir zaman, tantangan kita. Nazratul ula laka wa laisa lakal akhirah. Pandangan kita yang pertama itu adalah rizki dari Allah, tapi setelah itu buang. Sebab pandangan yang selanjutnya itu adalah panah setan menancap pada kolbu dan hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya ajak para jamaah untuk setiap kita taklim paling tidak ini HP kita rekam aja, atau ada notnya, catat aja. Sebab kalau mengandal dengan memori, Masya Allah, udah uplak urusan kita ini, urusan bini, urusan nafkah, urusan anak-anak kita, urusan yang lain-lainnya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi urusan-urusan kita di dunia ini. Insya Allah Allah amatkan dan selamatkan negeri akhirat kita, amin ya Rabbal. Siapa yang pertama golongan orang-orang yang akan mendapatkan 3 ancaman tersebut? Yang pertama kata Rasul adalah rajulun kana lahu fadlu ma'in bittariqi famana'ahu min ibnis sabil. Adalah mereka orang-orang yang apabila dia punya perbendaharaan,
air yang lebih dari kata cukup. Saat seorang musafir datang lalu kemudian meminta sebagian sedikit sereguk airnya, famana'ahu min ibni sabil, seorang musafir itu ditolak secara mentah-mentah. Enggak, ini punya aneh, enak aja ente pakai minta-minta. Padahal musafir, kalau digambarannya itu adalah orang-orang yang berjalan di padang pasir, kan Masya Allah panasnya Pak, dahaga yang begitu dahsyat, kerongkongan yang begitu kering sampai membuat tubuh orang itu lemas seolah-olah nggak berdaya. Air loh, air. Mana makhluk hidupnya Allah yang Allah takdirkan bisa tumbuh dan berkembang tanpa adanya tenaga air? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah, dan telah kami jadikan genap semua makhluk hidupku tumbuh berkembang mempertahankan kehidupannya lantaran air. Organ tubuh kita mana dominan antara air dengan daging, tulang, sumsum? Mana lebih banyak Pak? Cairan. Bumi kita berapa persen lautan, berapa persen daratannya? Dominan mana? Air. La haula wala quwata. Nah, orang yang dimaksud oleh Rasul mendapatkan 3 ancaman ini adalah kelompok orang yang nggak ada kasih dan sayangnya kepada manusia. Sifat santunnya itu tidak bersemayam dalam hatinya. Padahal kalau kita kasihi saudara kita, kita santuni itu yatim yang ada di kampung kita, bantu jompo dan duafa yang ada di gang rumah kita, maka saat itu pula Allah tentukan rahmat dan kasih sayangnya Allah menyertai kehidupan kita. Makanya pantas Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Sungguh aku berada pada naungan seorang hambaku, aku akan memberikan pertolongan kepada salah seorang dari hambaku sejauh itu manusia senantiasa melibatkan dirinya untuk memberikan bantuan kepada saudaranya, tetangganya, kolega kerjanya, orang-orang yang dia kenal. Sejauh dia nggak membantu, maaf, Allah pun akan tolak. Allah nggak akan terlibat dalam semua polemik persoalan yang kita hadapi, nggak bakalan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu dekat hanya untuk mereka orang-orang yang pintar dan pandai menebarkan kebajikan di tengah-tengah masyarakatnya, rumah tangganya, dan sampai bangsa dan negaranya. Begitu Pak, ternyata ancamannya bagi orang yang nggak mau berbagi kepada saudaranya, sampai Allah pantang juga rahmat dan pandangan kasih sayangnya Allah. Allah nggak akan berikan ampunannya kepada orang tersebut. Bahkan Allah persiapkan sanksi yang begitu getir untuk dirinya. La haula wala quwata illa billah. Makanya ambil contoh dari kehidupan sahabat. Nih, ingin saya berkisah sedikit aja. Kisah ini adalah kisah tentang Sayyidina Uthman ibn Affan, khalifah kita yang ketiga setelah tampuk kepemimpinan dari tangan Rasul, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, baru Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman diceritakan pernah menang lelang Pak, pernah menang lelang. Memang ada Ustaz zaman Rasul, zaman sahabat pakai lelang-lelang segala. Project, iya project, bukan dunia, bukan infrastruktur. Tender ini soal akhirat. Saat beberapa sahabat menjumpai Rasul dengan niat mengadu kepada Nabi, ya Rasul, saat ini kita di kota Madinah sudah enggak lagi turun hujan, kita kekurangan air Nabi. Di kota Madinah ini sampai kita nggak pernah menemukan lagi sumber mata air, udah jarang banget. Sementara kita punya kebutuhan dalam soal air, kita mau istinja, kita mau mandi, bahkan kita juga mau minum, kita nggak ada air. Rasul, bagaimana ini? Apa tanggapanmu? Oh, baik kalau begitu sahabat. Nabi sosok pemimpin yang sigap tanggap, responsif Nabi. Langsung Rasul panggil itu sahabat-sahabat yang notabene-nya punya uang banyak, pebisnis ulung. Salah satunya siapa? Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh Nabi. Ada Sayyidina Uthman di situ,
Ada Sayyidina Abu Bakar di situ. Berkumpul orang-orang beken deh yang digabung ame Nabi dari kaum Muhajirin dan juga Ansor. Nabi ingin sampaikan, siapa di antara kalian yang ingin Allah alirkan dengan aliran yang tanpa putus di dalam syurga, bermandikan cahaya di dalam ruang syurganya, maka silahkan lunasi dan bebaskan sumur Raumah yang pemiliknya adalah orang Yahudi. Nabi tahu Pak, di kota Madinah saat hujan belum juga kunjung datang, paceklik kita katakan, kemarau berkepanjangan, Rasul tahu masih ada satu sumur yang masih menghasilkan air. Namun sayang, ribuan kali sayang, sumur itu pemiliknya adalah seorang Yahudi. Saat Nabi lelang, siapa yang mau bebasin, siapa yang mau lunasin dengan keuangan yang Allah titipkan kepada kalian, beli aja tuh sumur Raumah namanya, tapi pemiliknya adalah orang Yahudi. Siapa yang bisa ngelobi, maka Allah akan alirkan di dalam surganya aliran yang tanpa putus. Nabi kalau udah ngajak, Nabi kalau sudah minta kepada para sahabatnya, yang permintaan ini tanda kutip ya Pak, tandaskan ini, tegaskan ini, bukan untuk kepentingan Nabi, tapi untuk apa? Maslahat sahabat yang begitu banyak. Bagi anda yang menginginkan surga dengan aliran yang tanpa putus, silahkan. Kalau Nabi sudah ajak untuk ajakan kebaikan, demi Allah sahabat tunjuk tangannya main tinggi-tinggian Pak. Infak sodakohnya juga main banyak-banyakan kalau udah Nabi yang minta. La haula wala quwata. Semuanya tunjuk tangan. Tapi yang dipilih oleh Rasul siapa? Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman, beresin kata Nabi. Biarkan aku saja ya Rasul. Baik, bereskan. Berangkatlah Sayyidina Utsman, mengetuk pintunya sang pemilik sumur Raumah, seorang Yahudi. Tuan, adakah Tuan ada di dalam? Tuan, adakah engkau di dalam? Dibuka pintu, dilihat, siapa anda? Saya adalah sahabat yang seringkali membersamai Nabi Muhammad SAW. Oh, Muhammad yang mengaku Nabi itu? Iya. Ada apa gerangan? Sampean datang ke sini mau ngapain? Mengkonfirmasi Sayyidina Utsman, adakah anda pemilik sumur Raumah itu? Iya, saya pemiliknya. Langsung ditanya Pak, nggak pakai basa-basi sama Sayyidina Utsman. Tuan, anda mau jual ini sumur anda nggak? Ente mau ngelepas nggak nih banda ente dalam bentuk sumur yang masih menghasilkan air? Apa lalu kemudian dari pertanyaannya Sayyidina Utsman, diresponnya orang-orang Yahudi tadi, ngapain ente nanya begitu? Kali pertama kita jumpa tapi ente udah mau nawar sesuatu yang menjadi kepemilikanku dan ini menjadi kebanggaanku. Satu-satunya barang yang kubanggakan adalah ini. Sekarang jawab, ente mau lepas atau enggak? Emang kenapa? Ane mau bayarin. Ente berani berapa? Kata tuh orang Yahudi. Sayyidina Utsman ditantang soal ente berani berapa. Disebut sama Sayyidina Utsman, ente ucap berapa angka yang ente mau biar ane bisa memiliki ini sumur Raumah. Silahkan ente yang bandrol harganya. Sayyidina Utsman Pak, beduit. Sebut aja angkanya berapa. Disebutlah 12.000 dirham. Bisa ente kebeli nih sama ente 12.000 dirham. Begitu disebut 12.000 dirham oleh orang Yahudi, maka langsung direspon oleh Sayyidina Utsman, ane jabanin, ane bayarin 12.000 dirham. Dikasih cashnya Pak di hadapan orang Yahudi tersebut. Disebutnya oleh Sayyidina Utsman, plus 12.000 dirham ini bonusnya saya kasih 2 petak kebun kurma yang paling luas saya punya, itu buat ente. Padahal yang diminta cuma 12.000 dirham. 2 petak kebun kurma jadi bonusnya untuk orang Yahudi. Mudah-mudahan Bapak jadi orang kaya semuanya. Kalau udah orang kaya nih, kalau mau doa Pak, paling cepat doa ke hadapan Allah, lalu kemudian Allah nggak pakai lagi insya Allah menunda-nundanya. Karena apa? Kita katakan, ya Allah jadikanlah aku orang kaya, dengan kekayaanku aku akan berjuang untuk Islam dan umat Islam. Cepat kayanya, bukan untuk nandingin tetangga biar bikin garasi di lantai 17. Jangan bilang, ya Allah minta rumah yang luas untuk masukin anak-anak yatim, setiap minggunya kusantuni mereka. Minta rumah yang luas, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitkan dengan sesuatu yang menjadi posnya Allah. Cepat setiap doa kita
Minta anak soleh ya Allah, menjadi pemimpin bangsa nanti, menolong untuk negeri dunia kami ya Allah, Indonesia kami, biar berkah banyak para ulama. Tuh Pak, cepat insya Allah. Lagi-lagi mudah-mudahan Bapak menjadi orang-orang kaya, amin ya Rabbal. Kita butuh memang perjuangan umat Islam. Bohong kalau nggak ada budget untuk dakwahnya. Betul. Setiap anggaran, setiap kegiatan untuk kita dakwah, nggak mungkin kita dengan hanya sekedar doa. Untuk apa? Untuk kita mengenal bahwa konsep dalam Al-Quran jihadnya Rasul yang pertama bahkan bi amwalihim, dengan harta benda, baru kemudian dengan jiwa dan raga, wa anfusihim. Insya ya sudah dikasih oleh Sayyidina Utsman. Begitu ingin laporan kepada Rasul, ditepok badannya itu Sayyidina Utsman, tapi maaf ya, ente aneh kasih 12.000 dirham ini pemilikannya masih aneh juga. Kok bisa? Kata Sayyidina Utsman, 50% aneh, 50% ente. Jadi aneh belum menjadi pemilik secara penuh. Bukan aneh owner satu-satunya, ente masih ikut terlibat, saham ente masih ada di sini, masih dong tuh Pak Yahudi. Makanya habis-habisan dalam suratul Baqarah, dalam surah Toha, di surah-surah yang lain, Allah rendahkan tabiat pembawaan diri sifatnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi hari itu dia buat janji, nggak nunggu pekan depan, bulan berganti, tahun menjelang, hari itu juga dia akan ingkar terhadap janjinya. Pokoknya hari ini kita akan gencatan senjata. Bah, IDF. Besoknya bombardir lagi Palestina. Jalur Gaza enggak katanya. Enggak. Jalur Rafah akhirnya yang dikeker sama dia. Itu Bani Israel. Makanya Allah rendahkan, Allah hinakan, Allah nistakan tuh orang Yahudi. Kok bisa begitu? 50% ente, 50% aneh. Ya pokoknya begitu. Baik deh kalau begitu. Saya mau melapor dulu kepada Rasul. Lapor Rasul. Saya sudah membelinya. Saat 12.000 dirham itu disebutkan oleh si orang Yahudi ini, maka katanya itu belum jadi kepemilikanku. Maksudnya gimana? 50% dia, 50% saya. Terus terapannya gimana? Hari ini kepemilikan saya, besoknya dia, besoknya saya, besoknya dia, besoknya kayak puasa Daud gimana? Rasul ngerti tabiatnya orang Yahudi. Ya udah begini, fatonahnya Nabi, cerdasnya Rasul menanggapi keadaan yang saat itu dihadapkan oleh umat Islam. Kalau begini sampaikan, ratakan, luaskan, sosialisasikan, informasikan kepada seluruh para sahabat-sahabatku yang ada di kota Madinah, biar mereka punya cara seperti itu. Yang terpenting kita atur siasat dan strategi kita. Bagaimana Rasul? Kata Sayyidina Utsman, saat kepemilikan di hari itu adalah engkau wahai Utsman, ajak seluruh para sahabat-sahabat kita mengantri sebanyak-banyaknya, bawa 2 drum. 1 drum itu penggunaan untuk hari itu, 1 drumnya lagi untuk hari esok. Saving maksudnya Pak. Begitu aja ya Rasul. Terapkan dulu, jalankan dulu itu instruksi dari saya. Disosialisasikan. Mulailah hari pertama Sayyidina Utsman ngantri semua, panjang para sahabat, bawa 2 drum, sampai 2 kali bolak-balik, betul? Nah, begitu besoknya, pemilik sumber rumah yang sudah membagi sahamnya 50% ke Sayyidina Utsman, dia sambil nungguin nih depo airnya, nggak ada barang satu sahabat orang Islam yang ngantri di hari itu. Selama 1,5 bulan itu berjalan, akhirnya ditepok jidat, garuk-garuk kepala nggak gatel. Ya bener ya, emang cerdas pimpinannya nih Muhammad nih, kompak emang umat Islam, militan dalam soal ekonominya. Tuh Pak, ambil contoh kenapa sih? Tinggikan dulu, tingkatkan dulu ekonomi umat Islam. Nah tubuh kita sendiri, belanja nggak perlu gengsi, beli ke warung Madura, warungnya Pak Haji, dia punya anak di pondok pesantren, keuntungan saat kita belanja di warungnya dia itu adalah untuk dia sekolahkan anaknya di pondok pesantren. Betul Pak? Bangun ekonomi umat. Kan udah ada contohnya dari Rasul. Maaf, ribuan kali maaf, saya pengagum maulid. Maulid banyak, tapi ayolah hijrah kita soal iktisadiyah, ekonomi kita yang harus kita perkuat. Di mana? Di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Insya Allah. Akhirnya dipanggillah Sayyidina Utsman. Dah,
Kalau gue ngakuin kalah. Kalau begitu 50% punya gue, bayarin lagi deh Utsman. Berapa yang ente mau? 8.000. Bot di mukanya langsung dikasih sama Sayyidina Utsman. Tuh 8.000. Sekarang ane tanya, kepemilikan punya siapa? Iya, giliran sekarang punya ente sepenuhnya. La haula wala quwata. Sumur Raumah sampai ini hari, Pak. Kemarin terakhir saya menjadi petugas pelayan ibadah haji Arab Saudi atas Kementerian Agama. Itu kalau Bapak pernah haji dan umrah, setelah kita ziarah ke Masjid Kuba, biasanya rute perjalanannya adalah kita belanja korma di kebun korma. Ternyata sampai ini hari Sumur Raumah itu masih dikelola oleh otoritas kerajaan Arab Saudi. Sumur Raumah ini di bawah naungannya Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Artinya apa? Sumur Raumah yang dulu diwakafkan dari Sayyidina Umar untuk para sahabat Nabi, ternyata usianya langgeng, Pak, sampai sekarang. Kota Madinah kalau kita lihat ada kebun, ada ladang, dimanapun yang membutuhkan air, sumber irigasinya adalah dari Sumur Raumah. Bayangkan tuh. Tadi gambaran yang pertama, orang pelit nggak minta sedram, cuma sereguk air dia pantang, tidak diberikannya saudaranya. Lihat Sayyidina Utsman, gimana itu coba. Sampai gini hari, Pak, orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lewat, 14 abad yang silam, tapi sampai hari ini rekeningnya gendut, Pak. Rekening gendut yang nggak bakalan dilirik oleh KPK. Semuanya aman. Karena apa? Proyeknya negeri akhirat. Ayo, cerdas kita dalam beramal. Biar istirahat badan kita mati, tapi nilai kebaikan kita terus mengalir. Bagaimana caranya? Ambil cara yang paling bermartabat. Keluarkan uang kita, wakafkan dengan sesuatu yang di situ akan ada manfaatnya untuk manusia setelah kematian kita. Insya ya, saya peringkas. Yang kedua, yang mendapatkan 3 ancaman dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Seseorang yang apabila mengangkat saudaranya, orang lain untuk kemudian menjadi pemimpin, mengurus urusannya, mengurus perkaranya, baik soal dunianya dan juga dinnya, agamanya. Tapi dia mengangkat seorang pemimpin dengan notabene yang tidak ikhlas dan tidak mengacu kepada sifat kepemimpinan Rasul, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Diangkat seseorang menjadi pemimpinnya illa lidunya, melainkan hanya untuk kepentingan dunia. Diangkat saudaranya untuk menjadi gubernur, menjadi camat, jadi kepala desa, menjadi presidennya, dengan disertai tanda tangan deal politik. Ini usung ente, tapi 3 PT besar aneh yang ada di Jakarta, tolong ente jaga, ente amanin ya. Kalau begitu ribuan karyawan dan karyawati aneh siap untuk memenangkan ente dalam kontestasi politik nanti. Pret, dikecam sama Allah. Allah nggak bakalan pandang dengan kasih dan sayangnya. Allah juga tidak akan sucikan dari dosanya, dan Allah persiapkan segenap apa yang Allah akan berikan kepada dirinya di neraka nanti. Alat pecut, alat siksa lengkap. La haula wala quwata illa billah. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ancaman ini akan ditujukan oleh Allah kepada kelompok manusia. Rajulun halafa ala sil'atihi fahuwa kadzibun. Manusia yang dalam profesinya dia berniaga, Pak. Ayo yang dagang, ambil perhatian nih, kelompok yang 3. Jangan sampai kita masuk pada kriteria dan juga sifat yang ketiga. Orang yang dagang, orang yang penjual, setiap dia ingin melariskan dan memaniskan dia punya barang dagangannya, selalu pakai al-halaf al-qasam billah, pakai sumpah demi Allah. Wa huwa kadzibun, padahal dia sendiri dusta, bohong. Saya punya dompet ini, saya bandrol di etalase saya, harganya 200.000. Begitu Bapak lihat 200.000, wah, Bapak langsung ya berhasrat untuk memiliki ini barang dagangan saya.
Menjadi tambahan informasi untuk Bapak, saya beli atau saya keluarkan modal untuk beli ini tas, dompet dengan harga 100.000, tapi saya bandrol harganya 200.000. Datang Bapak lalu kemudian tanya, Pak ini berapa harganya? Tuh Pak 200.000, boleh nggak saya tawar? Berapa Pak? 150.000. Saya katakan, wallahi Pak, ini 150.000 aja modalnya saya belum dapat. Bohong nggak saya? Bohong. Aslinya saya dapat ini barang berapa? 100.000. Saya inginkan 200.000 ini terjual, itu lumrah. Tapi saat ada orang menawar 150.000, padahal modalnya sudah keluar, bahkan setengahnya, 50.000 kita udah dapat seharusnya. Tapi saat itu kita katakan al-halaf billah, wallahi billahi tallahi, nggak bakalan ane lepas, karena ane dapatnya aja 180, ane jual ane dapat keuntungan cuma 20, ente pakai nawar 150. Bohong dia, bohong. Padahal KW 12 dibilangnya ori lagi. La haula wala quwata illa billah. Nggak boleh. Pada perkara-perkara yang jelek jangan dicatut nama Allah. Allah gemes, Allah gergetan sama hamba yang demikian. Kedustaan disandingkan dengan keagungan nama Allah, marah Allah. Tapi kalau kita menyatakan boleh Pak, pakai al-halaf billah, bersumpah atas nama Allah, boleh. Kapan waktunya? Saat kita menghadapi perkara yang besar di pengadilan, seumpama, demi Allah saya bersaksi bahwa pemilik akun Fufufafa adalah punya si fulan, seumpama ini contoh kasus saja, kita bersaksi begitu maksudnya. Demi Allah, bukan saya yang membunuhnya, bukan saya yang menggarong rumah saudara saya. Demi untuk mempertahankan kita punya izzah, kita punya harga diri, marwah, kita punya prestis. Boleh, silakan. Pada perkara-perkara yang kecil jangan. Baru bikin kopi, taruh bentaran, teman kita ada di samping kita, kita keluar rumah, begitu balik akhirnya surut kopi kita. Kita bilang, lo yang minumnya. Demi Allah, dia bukan gue yang minum, tibang kopi seduh aja lagi aduk. Paham Pak? Kita baca Fatihah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha wa hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu وما فهمناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad Iqbal Hakid Tamam dari Kampung Melayu Besar. Apabila ada ucap dan sikap kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.